Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 49 Tiga kali pastilah takdir. Mendengar apa yang dikatakan si Phoenix api kecil, mata Feng Jiu pun berbinar gembira, lalu dia mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi merah muda si burung Phoenix kecil dan berkata, bukankah kamu yang selalu mengatakan betapa kamu membenciku? Diriku yang terhormat masih membencimu, tetapi bagaimanapun juga kau milikku. Jika diriku yang terhormat menindasmu, itu tidak masalah. Tetapi aku tidak akan membiarkan orang lain melakukan itu. Si kecil itu sangat marah saat berbicara, tetapi sayang sekali suaranya yang melengking seperti anak kecil tidak dapat memberikan dampak yang diharapkan. Dengan tubuh mini ini, dia mengangkat sebelah alisnya dan tertawa pelan, kurasa kau akan jatuh jika didorong sedikit saja. Merasa bahwa kekuatannya sedang dipertanyakan, dia segera berdiri dan berseru dengan lantang, diriku yang terhormat adalah binatang suci kuno, Phoenix api. Meskipun aku masih bayi sekarang, tetapi bagaimanapun juga aku telah mewarisi kekuatan para leluhur dan memiliki kekuatan yang besar. Baiklah, baiklah, kalau begitu ceritakan padaku. Apa yang kau ketahui? Katanya sambil tertawa, bertanya dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak kecil yang tampaknya berusia sekitar 3 tahun. Jadi, seberapa kuatkah dia? Jangan menilai diriku yang terhormat berdasarkan pandanganku sebagai anak kecil. Kekuatanku lebih kuat daripada seorang kultivator di tahap Naschen Sol. Jika bukan karena kesadaran pria itu yang mengikatku kembali di istana tersembunyi sebelumnya, penghalang batas itu tidak akan mampu menghentikan diriku yang terhormat. Sosok yang pendek dan mungil itu berdiri di sana dengan dagu terangkat, mencoba untuk memperlihatkan ekspresi, aku sangat kuat, kepada Feng Jiu, yang menyebabkan Feng Jiu tidak dapat menahan sudut mulutnya untuk tidak terangkat, dan dia pun menurutinya dengan menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Kau benar-benar sekuat itu. Tentu saja. Dia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri, matanya menunjukkan semangatnya yang tinggi. Tetapi sekuat apapun, kau tetaplah binatang kontrakku dan aku tetaplah pemilikmu. Dia mengatakan itu dengan mata yang tersenyum, yang akan mengingatkan si kecil akan fakta bahwa dia sengaja ingin melupakan banyak hal. Seperti yang diharapkan, dia melihat seluruh tubuhnya terkulai, lemas saat dia menatapnya dengan mata sedih dan putus asa. Oh benar, apakah kau ingin masuk ke dalam cincin ruang? Jika tidak, jika seorang anak kecil sepertimu tiba-tiba muncul di hutan 9 jebakan, kau pasti akan menarik banyak perhatian. Jika para pembudidaya keabadian itu mengetahui bahwa kau adalah Phoenix api kecil, maka kita akan berada dalam masalah besar. Gurunya telah memberitahunya ketika ia hendak mengirim mereka ke sini, bahwa ketika mereka keluar dari makam pedang, mereka akan muncul kembali di dalam hutan 9 jebakan, karena mereka berada jauh di bawah tanah hutan 9 jebakan. Ia mampu membawa mereka keluar dari bawah tanah yang dalam, tetapi tidak keluar dari hutan 9 jebakan. Awalnya si Phoenix api kecil ingin menolak, tetapi ketika mendengar kata-kata yang diucapkannya di akhir, dia akhirnya menganggukkan kepalanya meskipun dengan sangat enggan. Karena dia benar-benar terlalu lemah, dan meskipun dia kuat, menarik perhatian mereka saat mereka keluar akan tetap merepotkan bagi mereka. Sungguh sayang. Setelah melihatnya mengangguk, Feng Jiu menggendongnya dan menciumnya. Di sana dia melihat wajah pria itu langsung berubah menjadi merah padam, dan reaksinya yang malu-malu membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Feng Jiu meraih kesadarannya dan Phoenix api kecil itu segera masuk ke dalam ruang di dalam cincin itu. Dan setelah 6 jam berlalu, sebuah pusaran muncul di atas makam pedang, dan dengan suara desisan, dia terhisap ke dalamnya. Hah, di mana ini? Dia melihat ke sekeliling tempat dia baru saja muncul, tampaknya masih di dalam hutan 9 jebakan. Namun, tidak ada seorang pun di sana, bahkan seekor binatang pun tidak terlihat. Suasananya begitu sunyi sehingga agak menyeramkan. Dan hari sudah malam. Brur, dingin sekali. Ia mengusap lengannya. Ia berpikir dalam hati sambil berjalan di hutan, apakah Guan Silin si tolol itu masih menungguku di sana? Setelah berjalan cukup jauh, dia tiba-tiba mendengar suara pertempuran. Sebuah pertarungan. Matanya bingung dan dia segera menyembunyikan auranya saat dia berjalan menuju suara itu. Ketika sampai di sana, dia bersembunyi di balik pohon besar dan menjulurkan kepalanya sedikit untuk melihat ke depan. Ketika matanya menangkap sosok yang dikenalnya, dia membeku tanpa sadar dan mengedipkan matanya. Paman itu, benarkah dia lagi? Termasuk 2 kali pertemuan terakhir, kali ini mereka bertemu lagi, sehingga totalnya mereka bertiga beruntung. Mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Hanya dalam beberapa hari, mereka berhasil bertemu 3 kali. Tetapi mengapa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres padanya?